DP jilbab panjang? Memang. Bongoni lihat DP jilbab panjang apa? Bongoni dia tahu DP lidah sampai di aspal. Dia jaga bakase, memang dia rajin bantu orang. Oh jaga bakolong buang apa? Dengan tahu kasana itu masjid di situ itu yang DP teras itu gagas, siapa yang babek yang dengan tahu kasana siapa? Kita itu apa? Mau kita tiap membakas tahu ke orang. Satu dia punya kesalahan. Apa itu? Tunggilnya yang luar binasa. Biar rajin sambayang Pak, biar rajin puasa, ulang-ulang kali naik haji, rajin berinfak dan seterusnya. Kalau masih jahat dengan orang, jangan pernah bermimpi masuk surga. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ada kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman remaja muda yang berada di perempatan Barito. Mereka melakukan kegiatan Barito berdakwah yang tentunya kegiatan ini sangat menarik khususnya bagi anak-anak muda dan mantan anak-anak muda. Jangan lupa ya agar senantiasa bisa bergabung di tempat ini, dan kegiatan ini uniknya hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kalaupun tidak bisa hadir, maka bisa disaksikan di channel kami Papa Iyas Gorontalo. Mungkin pertama kali ya tampil di sini. Kami jelaskan kegiatan di sini tanpa diundang. Dari tahun 80-an memang ada orang jarang pagi di tempat ini. Tahun 80-an, dari tahun 82, 83 pun ya. Itu masih Pak Sofian Mohi, kakaknya El Nino. Ini sudah ada kegiatan jalan pagi. Semua dari Ulota, Ulomo, Ayulah, Huntu. Dari tahun ke tahun, ini tempat berkumpulnya orang. Tapi dari tahun ke tahun, kalau cuaca mulai terang begini, mulai baribut-baribut. Dia berhulang tahu Pak. Tak hulang tahu. Berarti memang hulang tahu masuk susah mulai gitu. Mau ulawa saja. Jadi tempat berkumpulnya jamaah. Terakhir yang tak kumpul sini anak-anak muda, termasuk tak salah. Dari tahun ke tahun, jika ada yang lewat, itu hepuhuwati alamati ya. Kita teriaki. Kalau bully istilah sekarang mau dibully, saling mengejek. Akhirnya lama-lama sudah jadi tampak orang Bakalai di sini. Dan kalau tidak ada orang Bakalai, semulai terang jam-jam 7, kami yang ada di sini itu ribut. Dan ada namanya Tikamani Gia, pamannya Kaitan Nyonyo yang sudah meninggal dunia. Beliau yang sering melempari kami dengan batu tela, lunggabongo, beleki, pokoknya buah apa saja yang dia pegang itu dilempar. Sampainya di sini. Tapi dilempar itu Ustaz bukan untuk melempari kami, tapi ingin dibubarkan. Mau dibubarkan ini orang ribut-ribut. Ada petasan, ada bungo, ada polo-polo gitu. Ulo itu beleki, ulo di patapok itu, ada busi. Dilempar, bukan lari, malah popalato. Alhamdulillah, sejak 98 suasana ini seperti ini. Karena ini tanpa diundang, memang orang datang berkumpul di sini Ustaz. Jadi itulah sejarah sedikit tentang Barito berdakwah. Dan ini sudah hari yang ke-9 ya? Iya, 7. Lo bukan 9. Kan ini hari kan 87 lo 9. Ternyata tinggal lo donggo normal uti Ustaz. Baik, beliau adalah pengasuh rumah Quran di Belelo Qurani, dan itu pernah diusulkan sama Ustadz Mansur Basir. Kalau bisa tanah ini dibuat tempat untuk rumah Quran atau rumah tahfiz apa saja di sini. Beliau pernah usulkan. Alhamdulillah itu bukan lahan saya Hutalatia, makanya belum tercapai. Insya Allah dari ujung Barito sampai sini ya mahata kalau mengudalatia. Baik, dengan melafazkan basmalah bismillahirrahmanirrahim kita mulai Barito berdakwah. Untuk itu kami mengundang Ustadz Ruslan, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan pagi ini kita orang masih sehat walafiat. Kalau tidak sehat mungkin tidak ada datang kamar. Cuman alhamdulillah Allah kasih kamar itu orang pe kesehatan sampai detik ini. Yang lebihnya lagi kita berada pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semangatnya hari ini itu sampai pada finish di bulan Ramadan. Amin. Karena Nabi sampaikan itu adalah amalan itu tidak dilihat pada saat start. Amalan itu dilihat pada finishnya. Nabi sebutkan innamal a'malu khawatimuha. Amalan itu akan ditentukan oleh finishnya. Sebagaimana perlombaan biar laju DP start, bukan itu yang dia mulia akan kamar. Yang dia mulia itu pada saat finishnya. Nah, mudah-mudahan pada bulan Ramadan tahun ini kita orang dapat juara harapan 1000 misalnya. Yang penting sampai finish dulu, daripada tidak pernah sampai finish. Itu yang masalahnya. Salawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi itu berkumpul dengan sahabatnya kurang lebih seperti inilah. Tetapi pada saat itu ada hal yang unik, ada hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Di saat Nabi baku kumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba malaikat Jibril itu datang. Tapi masalahnya adalah kedatangan malaikat Jibril saat itu tidak langsung baku kumpul dengan Nabi. Cuma dia jaga haga-haga kamar dari jauh, tidak langsung baku kumpul. Nabi penasaran, makanya Nabi dekati malaikat Jibril dan bertanya, ya Jibril, kiapa nanti sekarang kalau kau datang ini tidak baku kumpul? Biasanya kamu mendatang kamar ini baku kumpul dengan kita kamar. Sekarang apa masalahnya sehingga kau cuma jaga hoba kamar dari jauh kita? Tuh. Nah, Jibril sampaikan, ya Muhammad, sesungguhnya saya itu sebenarnya suka sekali baku kumpul itu. Apalagi ada kau di situ. Cuman masalahnya ya Muhammad, ketahuilah bahwa majelis itu sekalipun banyak sekali yang hadir, ternyata keberkahan tidak ada di tempat itu. Rahmat Allah tidak turun. Terahmat ada di situ, biar ada terahmat di situ tidak pakai. Boleh penama yang terahmat. Itu yang masalahnya. Nabi tanya, ya kalau begitu, apa masalahnya keberkahan tidak turun di tempat itu, sedangkan saya berada di tempat itu? Itu masalahnya. Kan Nabi ada. Nabi ini kan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dipilih langsung oleh Allah. Kelebihannya luar biasa, Pak. Tapi kenapa keberkahan tidak turun padahal Nabi ada di tempat itu? Makanya Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ada hal yang membuat keberkahan itu tidak turun di tempat itu. Ditanya oleh Nabi, apa masalahnya? Kenapa keberkahan tidak turun padahal saya ada di tempat itu? Jibril sebutkan, ya Muhammad, ketahuilah sesungguhnya dari ribuan orang yang hadir, dari sekian banyak yang hadir di tempatmu itu, ada di antara orang yang memutuskan silaturahim. Coba tanya ke sana pada orang, siapa tahu ada yang mengaku. Nabi balik kemari, dia tanya, coba siapa yang hadir di antara ngoni ini, yang sebelum datang kemari, yang ada kasih putus silaturahim, coba angkat tangan. Tidak ada yang mengaku, Pak.
Diulang lagi sampai kedua kali. Coba mengaku kamari, siapa yang memutuskan silaturahim datang kamari? Debo tidak ada yang mengaku. Sampai ketiga kali Nabi bertanya, tidak ada juga satupun yang mengaku. Sama dengan yang di sini, ada tanya ke sana, tiga kali tidak ada yang mengaku. Dia masalahnya. Karena tidak ada yang mengaku, Nabi diam saja. Oke, lanjut ceramahnya, lanjut tausiahnya. Tiba-tiba ada seseorang itu di antara jamaah yang berdiri kemudian langsung lari. Kalau 4 orang itu beda di antara Nabi dengan zaman sekarang. Kalau di zaman Nabi ada orang yang keluar dari majelis semuanya diam. Tidak ada yang bercerita, tidak ada yang baku tunjuk. Kalau di sini itu langsung itu, Pak. Dia itu apa? Kita sorasa baru sapa. Itu bedanya dengan orang. Sudah hari ini orang itu langsung lari. Di saat dia lari, beberapa saat berikutnya datang ulang kamari. Nabi tanya, "Kiapa ngana ada lari?" Waktu itu ada bertanyakan sampai memutuskan silaturahim, tidak ada yang mengaku. Tapi tiba-tiba saat itu kau yang berdiri kemudian langsung lari. Dia sebutkan sama Nabi, "Ya Rasul, yang kau maksudkan itu sesungguhnya saya." Baru kiapa tidak mengaku tadi, dia malu oleh saya apa? Banyak orang yang masalahnya tidak maulah. Oke lah, ada baku marah dengan siapa ngana ini sebenarnya? Dia bilang sama Nabi, "Ya Nabi, saya ini sebenarnya ada baku marah dengan saya petante." Kiapa ngana petante? Perasaan baik, baik loh. Pokoknya bilang dia baik. Bukan DP jilbab panjang, memang. Pokoknya lihat DP jilbab panjang apa? Pokoknya dia tahu DP lidah sampai di aspal. Tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada, tanpa yang lain. Dia ibu haja loh. Pokoknya bilang, pokoknya belum tahu. Makanya anak palatonya haram dengan anak punya tante itu apa? Mahila dan ngungu. Tutu. Itu yang asalnya. Baru apa yang ada yang pas pergi lari ke sana? "Ya Rasul, saya itu datang ke sana pergi minta maaf. Sekalipun bukan saya yang salah, tapi bagian dari adab, saya yang kecil pergi minta maaf sama orang-orang, sama saya punya tante." Kenapa? Waktu puasa sekarang saya ingin menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah wal'afina anin nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu ketika tempat itu dihadiri oleh orang yang memutuskan silaturahim, dipastikan tidak ada berkahnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada yang bakalai kamari. Tidak ada yang baku-baku boyo. Bo dulu tanpa bakalai, ini sekarang sudah tanpa dakwah. Luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Apalagi di puasa sekarang. Berapa menit saya ini dikasih Pak supaya saya berhenti? Hah? 1 jam lo, ada duduk yang lain, saya yang berdiri Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di puasa ini, mumpung ada puasa, jangan sampai orang puasa ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bo capek ada puasa, bo tidak ada guna ada puasa. Maka orang yang tidak berpuasa bilang, tinggal halal aja yang puasa daripada buat dem puasa ke bo poromo apa. Nah, itu yang masalahnya. Suatu ketika Nabi itu didatangi oleh seseorang. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya. Seseorang datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi. Ada hal yang dia ingin sampaikan kepada Nabi. Apa yang dia sampaikan? "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqa." Ya Rasul, ada orang saya tetangga itu rajin sekali sembahyang apa? Malam dia rajin sembahyang, siangnya dia rajin puasa, Pak. Bukan cuman itu, dia jaga kasih orang. Baik sekali dia apa? DP ibadah semua itu, pokoknya DP ibadah yang paling gagah di kampung itu apa? Oke lah. Nabi bilang kalau begitu ngana tidak begitu, apa yang ngana suka ini sebenarnya? Justru yang gagah begitu ngana ikut ke sana. Tidak usah bilang kamari. Lebih gagah kan dia kalau semua orang dia rajin sembahyang malam apa semuanya, kan tidak apa-apa.
Lebih bagus dia bilang sama Nabi, ya Rasul, saya ini datang sesungguhnya poinnya bukan di ibadah itu, bukan di sholat malam, di haji, di puasa, bukan itu sebenarnya. Sengaja saya bilang duluan DP kebaikan, dan dia punya ibadah, so dia yang paling soleh itu apa? Di kampung ditanya nasanai, apa DP kesalahan? Nah ini poinnya ya Rasul, saya datang kamari ini sesungguhnya saya mau sampaikan DP kekurangan. Bahwa satu DP kesalahan itu ya Rasul. Dan saya mau tanya kepada Anda tentang satu kekurangan dia itu. Bagaimana dengan ibadah yang dia bikin dengan satu kesalahan yang dia lakukan? Nabi penasaran, kalau begitu apa DP kesalahan? Disampaikan sama Nabi, tu'jijironaha bilisaniha. Memang dia rajin sambayang, bongone dia tahu DP tunggil am. Pidis apa? Kalau mau kasih, mau berpacu antara Suzuki dan Susupo, ya tahu mana yang duluan itu ame? Suzuki atau Susupo? Oh, deh pokoknya Tiupol yang mengaku, bukan saya. Luar biasa, memang rajin sambayang, kan begitu. 3 halal lewat. Dia jaga bakase, memang dia rajin bantu orang. Oh jaga bapolong buang apa? Haram, tidak ada yang begitu di sini. Waktu dulu biar tidak mau minta, dia mau kasih apa? Dia jaga paksa lagi. Sekarang mau minta kamu, dia mau kasih. Dulu dia rajin bakase, rajin infak. Bahkan tengah malam dia jaga kasih kamar, Pak. Kalau malaikat ini dia datang. Sekarang ampun, dia jaga polong buang. Memang dia kalau bakase rajin, mau jaga polong buang. Dengan tahu kasana itu masjid di situ itu yang DP teras itu gagas, siapa yang babek yang dengan tahu kasana sap? Kita itu apa? Mau kita tiap membakas tahu pak orang. Kita yang inisiatif kamari waktu dulu ini kan tanpa ribut sekali. Dulu dia siapa yang bakas inisiatif pertama di sini sampai ada ceramah di Baritoin dan siapa? Kita itu apa? Kita. Buat tidak ada yang begitu di sini. Di tanpa yang lain. Di sini tidak ada. Makanya Nabi bilang, kalau bagaimanapun banyak yang dikasih, so banyak sekali yang ada dikasih, tapi kalau dia tidak bisa pambol DP tunggil, nah itu yang masalah. Tidak ada guna apa. Jadi kalau ada yang bakase-kase pati ibu tipa, baru dia jaga bapolong buang, jangan ambil. Biar dia paksa, jangan ambil. Baru kalau butuh ambil. Masalahnya butuh sekali ini. So, tidak ada yang lain. Pokoknya tutup akan jo talinga. Itu Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia punya kesalahan. Apa itu? Tunggilnya yang luar binasa. Maka Nabi sebutkan apa? La khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Tidak ada guna DP sambayang malam apa? Tidak ada guna DP puasa, Pak. Tidak ada guna DP membakase kaset, tidak ada guna. Wahia min ahlin nar, bahkan dia adalah penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa sekarang yang dipuasakan itu bukan hanya sekedar leher, bukan hanya sekedar lapar, tetapi yang dia puasakan mulailah dari sekarang sebenarnya supaya terampai puasa dapat rasa, mulailah untuk tidak bakar lotapa orang. Biar ada orang yang jaga bicara, Baba diam ke sana. Kalau ada orang yang jaga bakar lotapa tipa dengan ti ibu, datangnya akan ke sana, datang akan ke sana. Baru bilang Pak dia, makasih waso bakar lotapa kita. Kita tadi malam ini tak tidur gagas sekali Pak. Kita tahu mana dia tak tidur ini tadi malam. Jaga Pak pikir Pak kita itu, karena gitu. Cuman kita ini khawatir rutin. Semenjak ngana hadir di Barito ini, semenjak ngana ada di Barito dengan Pekarlota begini ini, ana rasa-rasa uting Rakib dan Atib itu non job. Kan tugas lo Rakib dan Atib itu cari-cari kesalahan orang itu. Semenjak ngana datang kamari di sini, non job Rakib dan Atib itu apa? Gara-gara ngana ini.
Nah, itu juga jadi masalah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, maka paling intinya harus di puasa ini, yang orang puasakan itu berusaha yang dimulai dari tunggil. Dari tunggilnya, Pak. Kalau tidak bisa dijaga tunggilnya, maka akan jadi sia-sia semuanya. Akan ada orang yang masuk surga, dia masuk surga, tapi dia sendiri, dia rasa dia ini tidak jaga sembahyang. Makanya ditanya, ya Rasul, tidak tak salah saya ini masuk surga? Ya Allah, saya tidak tak salah masuk surga. Ya tidak. Kiapa ini? Perasaan saya tidak jaga sembahyang. Perasaan saya ya puasa kadang-kadang jaga hari raya duluan. Kapan? Hari keempat subah raya, Pak. Tidak ada yang begitu di sini. Buat 3 hari itu dia fokus, Pak. Hari keempat dia subah hari raya, bukan buka, subah hari raya. Subah raya duluan ya. Kenapa saya masuk surga padahal kualitas ibadah saya kurang? Sana yang rajin sembahyang, kenapa dia masuk neraka? Kan gitu. Dia tanya, "Anda tahu itu orang?" "Iya, saya tahu dia rajin sembahyang, dia luar biasa semuanya. Tapi kenapa dia yang masuk neraka, saya yang masuk surga?" Tuhan bilang apa? So dia itu yang jabakar lo tapangan apa? Jadi DP pahala itu ada transfer Pak ente. Jadi bersyukurlah kalau ada orang yang jaga bicara pati ibu dengan tipa, ya cuek Jo. Makasih Wak. Bilang begitu. Kita tidak puasa ote, makasih pahala puasa. Makasih pahala zakatnya Wak. Itu yang masalah. Makanya jangan balas marah dengan marah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu dipanggil oleh Allah tidak disebutkan langsung orang Islam, tapi yang dipanggil berpuasa itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau memang Anda itu beriman, kutiba alaikumusiyam, maka diwajibkan bagi kalian itu untuk puasa. Berarti yang wajib sekali berpuasa adalah orang yang beriman. Alhamdulillah kita semuanya ini termasuk orang yang beriman. Amin. Anggo bosa dikit amin. Amin. On, malu maraju poli apa? Nah, pertanyaannya, apakah sampai detik sekarang, so hari ke-10 ini hari puasa kan? Hah? Bukan 10. Hari ke-7. Hari ke-7 puasa sekarang. Pertanyaannya, apakah saya sudah termasuk orang yang beriman atau belum? Mari kita orang ukur, orang ini termasuk orang yang beriman atau tidak. Bagaimana cara mengukurnya? Ada banyak indikator orang-orang yang beriman disebutkan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Salah satunya adalah orang yang beriman itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Orang yang beriman itu kalau dia berinteraksi dengan orang, dia menganggap orang itu sama dengan dirinya. Dia tidak akan mungkin menyakiti hati orang lain, sebagaimana dia tidak mau menyakiti dia punya hati sendiri. Dia akan jaga dia punya diri. Artinya apa? Orang yang beriman itu adalah orang yang baik dengan orang. Jadi kalau sudah puasa sekarang, wow masih jahat dengan orang, iba buka saja apa? Daripada ini, makanya kasih baik. Sehingga itu kan orang yang beriman, ukurannya di mana? Bagus dia dengan orang, bagus dia dengan tetangga, bagus dia dengan keluarga. Jangan kita orang ini hanya baik di hadapan orang lain, wow jahat dengan saudara sendiri apa? Royal dia dengan orang, tapi bunggini pita dengan saudara sendiri Pak. Makanya dia bilang apa? Yang basudara itu cuma darah, doi tidak basudara apa? Tidak ada yang begitu di sini kan? Tidak ada. Boleh tanpa yang jauh. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman adalah orang yang tolak ukurnya silaturahmi dengan orang lain. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, biar rajin sembahyang Pak, biar rajin puasa, ulang-ulang kali naik haji, rajin berinfak dan seterusnya. Kalau masih jahat dengan orang, jangan pernah bermimpi masuk surga. Makanya Nabi sebutkan la yadkhulul jannata qati'a rahimin. Jangan pernah bermimpi masuk surga kalau kamu itu masih memutuskan silaturahim. Nah, yang bapak saudara, bapak minta maaf ke sana. Ya kan, berpelukan.
sampaikan kita ini palato dengan ngana sama no kita lo palato dengan Arab baku dapat yang tukang kompor ini gagal anggo kita lihat ngone dua so akur lo itu ada duduk sama-sama nah ngana dia tahu kita ada dekat dengan dia itu tidak ada tanpa duduk yang lain apa boleh itu dia makanya kita ada duduk pada itu supaya nggak tahu ke sana kita itu ada duduk dekat pada dia itu di samping pada dia rasa-rasa ada duduk di api neraka apa itu juga masalah. Memang tukang kompor pekalakuang itu susah pak. Nah itu yang masalahnya. Waktu dapat yang tukang kompor itu susah. Setengah mati haram. Jadi bakalai orang. Cuma dia tahu DP gas ini yang bagaimana DP kuat. DP kompor yang mana itu yang dia ada pakai. Bapak ibu sekalian, maka tanda bahwa kita itu baik silaturahimnya dengan orang, yakni sering membantu orang lain. Kalau ada orang yang susah, kita harus langsung bantu. Ada yang merasa susah itu yang masalah. Sebenarnya bukan susah, merasa susah itu yang masalah. Boleh kita minta bantuan panganak? Boleh. Datang kamari, cuma satu kali ini ya. Ulang-ulang kali ini datang kamari pak kita ini. Setiap dapat hitung. Hari ini kita minta bantuan. Minta bantuan apa boleh? Kalau nggak boleh ya. Kan mumpung puasa. Boleh kasih kamari kita minyak kelapa 1 gelong? Apa 1 gelong? Mau kasih? Ambayo, ambalaw paralu abang. Ambala gas so mahal sekarang pak. Setengah mati, tidak tahu kiapa. Padahal yang kuat mbak suara pat orang itu tahu anggu ada di sini atau tidak ada palia ini Oh aneh. Mudah-mudahan orang bisa kasih suarakan ke sana. Kalau buat orang yang barapat begini bukan DP, tidak ada guna. Biar DP nama paripurna tidak ada DP hasil apa. Kalau yang lain boleh. Di ruang ber-AC orang apa? Kita orang kan tidak. Bapak ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahimnya harus dimulai dengan orang yang terdekat dengan orang. Kita membantu mulai dari orang yang paling dekat, bukan dari orang yang jauh. Maka semestinya orang yang beriman, kebaikan dirinya itu harus bisa dinikmati oleh orang terdekat, bukan hanya orang jauh. Jangan kita orang hanya dianggap orang lain baik, tapi keluarga sendiri bilang jahat. Itu yang masalahnya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di puasa ini perlu yang kita orang perbaiki adalah komunikasi kita dengan orang. Bukankah di Ramadan tahun ini, setiap bulan Ramadan orang itu terasa baik semua, kan gitu. Coba selain puasa, kasih jadwal babuka puasa dorang, kalau dorang bakas babuka tidak ada apa haram. Dorang tidak makas babuka, tapi di puasa barangnya tidak kasih jadwal dia marah. Kita ini masih masyarakat di sini pak, masih jamaah di sini. Tantu Tamiru sudah pelupas tahu kita so rasa itu ada sentimen tahu Tamiru ini. Masa kalau kita dia tidak kasih jadwal di buka puasa, biar tidak puasa begini kita dia membakas babuka apa? Yang masalahnya biar pembahangat tolo pahala itu masalahnya. Itu yang bermasalah itu adalah sebenarnya bukan orang yang bermasalah, orang yang datang menyaksikan masalah itu masalah. Dia yang membakasnya basar-basar. Tang kamari dia lihat ke sana supi-supin orang. Kiapa ngana bo bagin ngana pegayain? Ngape muka sombek yang sayang? Bo bagaimana kita tidak ini apa? Selama kita ini hidup di sini, ngana tahu jo kita perumah kan buka cili olo kan? Iyo, mau kita hawas ini tentu kiapa kita jaga talewat setiap kali dapat BLTA bang. Kita rasa-rasa tidak tahu so kiapa. Kita susukan tanya patiai kita ini masih dianggap atau tidak abang. Hawas kita kiapa ini? Bagaimana tidak bikin hawas pak kita? Sana DP rumah besar, selalu setiap kali dapat bantuan COVID dengan BLT dia terus abang. Kita ini tidak pernah dapat pak. Hawas kita. Coba jangan marah ngana. Ini model tukang kompor begini. Coba jangan marah, sindul ngan. Mau apa? Dia ambil karengan KTP. Dia lepolep KTP. Mek ngapain KTP? Coba ambil kamari dulu supaya dapat tahu kiapa ngana tidak dapat bantuan ini. Pas dia kasih kasan ini KTP pak, dia langsung bataria akan apa? Oh pantas, pantas kiapa? Ngana pemarga apa tidak sama dengan ti ayah pemarga? Yang baator-ator itu tikadus tidak sama ngana, tidak keluarga ngana.
Makanya biar susah orang mau lewat, orang mau lewat. Tidak ada yang begitu di sini tanpa yang lain. Tidak ada. Tidak ada kan? Ada. Jangan tidak. Kalau Pak bilang ada itu tutup ke sana mata. Jangan ada. Oh, no. Ada pemata sontak kalau biji mata Pak. Yang masalahnya. Bapak Ibu sekalian, orang yang berpuasa berusaha berhusnudzon dengan orang. Apapun yang jadi ya sudah, dia memang sebegitu. Tidak apa-apa, saya tidak perlu irilah dengan orang. Saya bikin apa kamari. Tinggal alhamdulillah dia Allah lebihkan dia punya rezeki dari sisi yang begitu. Saya akan hidup sesuai dengan kemampuan saya supaya saya tidak mau stres hidup. Karena saya punya kehidupan ini yang atur dan jalani saya, bukan dia. Biar nanti bajalan kaki kita uti daripada naik NMAX wow buli-buli. Tidak ada kita sakit kepala tiap akhir bulan. Tidak ada. Tidak ada yang kita bayar. Sana dia naik NMAX Pak, bom bekeng sayang tiap bulan apa? DP muka bekeng sayang. Itu yang masalah. Tidak lagi. Biar Jo kita per rumah bawa begini, bawa pakai kursi biasa, bawa pakai kursi plastik. Iya Pak, tinggal kita per rumah. Daripada sana yang pakai Romawi Pak. Buat tiap hari orang datang Pak. Iya, tiap akhir bulan. Itu. Tidak ada yang begitu di sini. Makanya jangan ikuti orang keinginan Pak. Hidup itu sesuai dengan kemampuan. Jangan hidup dengan kemampuan orang. Stres sendiri. Itu yang masalahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa menit ini? Tidak ada oleh jam, biasanya kan dapat lihat jam. Ini anggu depo ukuran di mana kalau begitu berhenti. Lain kali taruh kamari jam di situ Pak supaya dapat lihat. Oh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Oh, dulu kodeli oi. Oh, berarti so berhenti kalau begitu. So sudah. Panitia yang bilang sudah Jo. Sudah Jo. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikut terakhir join. Tipe ibu bilang senyum, tipe yang main bagus bilang sudah Jo, dia bilang berarti suruh berhenti ama. Bonus berapa menit ini? Pokoknya yang berikut Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan Quran. Maka semestinya kita berada di bulan Quran. Sebaiknya kita orang itu berusaha amalan tiap hari biar cuma satu ayat. Satu hari satu ayat. Ya, satu ayat kan ada yang paling pendek, alif lam mim, sudah poli. Datang poli DPS yang poli, alif lam ro, sudah poli. Kan yang penting ada mengaji, itu masalah itu dia. Di bulan Quran semestinya kita orang bersemangat baca Quran. Kalau tidak tahu mengaji, belajar mengaji. Maka harus ada komunitas bacaan Quran khusus oma-oma. Kan gitu. Ada bacaan Quran khusus majelis taklim, ada kan? Ya, kalau DP unik di majelis taklim itu ada DP unungu. Ya kan? Ada majelis taklim. Makanya kadang-kadang Pak Imam atau pengurus masjid itu di hari Jumat dia semua mbah khutbah akan Pak, dia mau tes ke sana mik. Kiapa so tidak ada suara ini toa? Dia cari-cari ke sana, oh ternyata tadi malam DP malam Jumat ada yang mengaji di situ. Makanya perasaan dia baru ganti ke sana DP 10 toa lo rusak apa? Bagaimana tidak bikin rusak lo toa? Bo di sana poli ini tidak ada di sini. Takab balaulah. Omengkum. Tidak ada yang begitu di sini, tidak ada. Bo ditampa yang jauh poli itu. Makanya pas DP pagi kiapa ini 10 toa malah rusak. Yang masalah. Ijajul jelatil ardo jil jalah.
ada yang begitu di sini apa? Tidak ada. Di tempat yang lain yang begitu. Makanya ketika ada bacaan model begitu di Gorontalo gagah Pak. Ada namanya Wunungo. Itu uniknya di Gorontalo, ditradisikan menegur orang di saat mengaji tak salah, tapi dengan menggunakan versi lokal bahasa Gorontalo dibalut dalam bentuk Wunungo. Hafal DP Wunungo ibu-ibu? Oi, ada ibu majelis talim di sini kan? Nah, hafal ada Wunungo kalau mengaji? Harus ada itu Pak, diingatkan. Ketika ada orang tak salah mengaji, DP Wunungo gana? Oh piyo he ngadimu po piyo he ngadimu po piyo he nabi hidungo he. Baru bilang apa? Ikra. Karena gitu kan? Pas bilang ikro, Debo masih takap balau ulang. Adimu, bekeng paratonya ada bilang kasana kasebaik tidak jam dungo yo Itu uniknya. Kita di puasa mengaji diingatkan supaya motivasi ibadah dengan puasa ada dalam bentuk Wunungo. Potabia popuasa, popuasa potabi popuasa toduni dilabaka kan gagak sambayang uti mengaji uti kenapa tidak selamanya terang hidup yang uniknya Mbak Wunungo Pak potabia popuasa tahem nunungo jahem puasa tidak ada begitu di sini mau ditampak yang lain Pak. Di sini tidak ada. Jangan bangun petabia pepuasa jahim tabia apa? Haram. Itu yang model. Maka itu uniknya kita berada di Gorontalo. Ada perayaan nuzul Quran, kemudian dibalut dalam bentuk peringatan. Ketika ada orang salah dalam mengaji, diingatkan dalam versi bahasa Gorontalo. Karena ada mungkin orang tidak paham bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Gorontalo supaya semua bisa paham. Nah, di bulan Ramadan ini semangatlah kita baca Quran. Kita orang harus pecinta Quran. Saya punya rumah Quran, namanya Darul Khairat. Ini puasa mereka belajar Pak, dari jam 8 sampai asar. Belajar mengaji apa dari jam 8 sampai asar. Di sini jam berapa? Coba bayangkan. Mereka belajar mengaji di saya itu sekarang. Di Darul Khairat namanya. Alhamdulillah. Banyak santrinya banyak, dan di kami untuk berusaha mendekatkan anak-anak itu dengan hafalan-hafalan Qurannya. Kenapa dimulai dari generasi Quran ini terakhir dari saya? Kenapa generasi anak-anak kita ini harus didekatkan dengan Quran? Saya ingin ingatkan bagi kita semuanya bahwa Quran sekarang ini ada pernah orang yang membuat Quran tandingan yang namanya Al-Furqanul Haq. Desainnya mirip dengan Quran, tulisannya tulisan Quran, artinya bahasa Arabnya, tapi isinya bukan Quran. Itu yang jadi masalah. Sehingga kita sebagai orang Muslim berusaha untuk mendorong terang punya anak-anak untuk baca Quran. Di saya Pak, usia 5 tahun sudah hafalan 2 juz. Di rumah santri, di rumah tahfidznya saya, usia 5 tahun Pak, hafalannya 2 juz, dan dia sudah lancar mengaji. Dia jadi di wisuda akbar di Khatam Raya Kota itu yang terbaik, itu salah satunya dari saya. Itu yang paling kecil itu. Yang paling kecil 5 tahun Pak. Luar biasa. Di sini berapa? 50 tahun baru bom palatonya bot tali. Tidak boleh. Berarti ibu-ibu so masuk pada huruf sa itu DP Ustadz menyerap Pak. Sa. Tidak boleh saya Ustadz. Sa.
Bagaimana cara menyebutkan itu ujung lidah tempel di gigi atas? Itu yang masalah Ustaz. Tidak boleh saya jamual watia Ustaz. Nggak nunggu masih bagus ini gigi ini mah. Tidak mbak ngerti Ustaz Pak. Nggak oke ya. Saya mau coba kamari. Baku muka dengan ti Ustaz. Abata masih boleh Pak. Gagak. Ikut dia abata pasa. So memang ragu-ragu dia Pak. Ti Ustaz paksa coba bilang ke sana Sande. Oke hati Ustaz yang tanggung jawab arang. Abata. Pas dia bilang tak lempar gigi palsu itu yang masalah. Kontak lempar pas di muka li Ustaz selesai. Oh dia belum sikat DP gigi selesai. Apalagi ada puasa so tengah hari. Mantap. Langsung pensiun tipe Ustaz. Langsung pensiun tipe Ustaz Pak. Itu yang masalahnya. Saya ingin ingatkan bahwa kenapa harus dekat dengan Quran? Karena memang sekarang ada namanya Al-Furqanul Haq yang mirip dengan Quran. Nama-namanya itu diambil dari Quran. Ada nama surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah dan seterusnya. Kecuali ada beberapa nama surah Al-Mahabbah itu yang tidak masuk di ini. Tapi secara modelnya itu mirip dengan Quran. Ada Al-Fatihah yang versi non-Islam. Bagaimana caranya di Al-Furqanul Haq? Modelnya Pak hampir sama. Bagaimana? Pernah dengar Al-Fatihah versi bukan Quran? Alhamdulillahirrahman Al-Malikud Dayan Lakal ibadatu wa bikal musta'an Ihdinas siratal iman. Gagak? Gagak. Daripada yang di sana itu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin. Jadi orang yang bayang amin. Tahu-tahu sopas tidak terlalu gagah DP suara susukan bang. Saya tidak mbak bilang poli itu dia, ibu yang mbak bilang. Coba kalau suara yang so tidak gagah itu balakang saja. Jangan lagi tinggal nyengat di muka wang. TKK. Oh. Yang masalahnya. Begitu juga tukang ajan usahakan gagah kamar sadiking. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga masalah Pak. Ya Allah ya Rahman. Makanya terakhir dari saya adalah mari Bapak Ibu sekalian, mari terang punya anak generasi yang begini, dekatkan dorang dengan Quran Pak. Dekatkan dengan Quran. Bagi guru-guru ngaji yang hadir, ada guru ngaji yang hadir kan? Saya sampaikan, tolong tanamkan adab bagi anak-anak semuanya yang di TPQ. Di saya di rumah Quran saya Pak, kalau ada semen, saya tidak mbak promosi, cuma kasih tauin. Saya tidak mbak promosi, cuma mbak kasih tahu haram. Itu Pak, kalau datang di tempat saya, kalau ada orang tua duduk di muka, dorang tidak berani lewat lalu lalang. Kalaupun dorang lewat itu tabe Pak, tabe. Itu yang diterapkan. Kenapa? Dimulai dari adabnya. Sehingga itu kalau belajar dorang tidak boleh bawa HP. 7 jam dorang belajar tidak boleh bawa HP. Tidak bisa sama sekali. Orang tua gagah sekali. Oh iya gagah begitu Ustaz, apalagi puasa begini. Kalau boleh kasih tinggal jauh di situ dorang. Maka saya tanya, kasih jelas jauh sini ibu pe anak tuh saya pe anak. Awas Allah saya Pak. Sebenarnya saya kapal ulun baru ibu pe anak ini. Ambalat ibu setengah mati apalagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Tinggi-tinggi timur timongol. Mau ninggatai dulahu. Indah kasai. Kutira salah satu laki-lakian.